Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan dari kasus Brigadir J. Dan sekarang breaking news ya, terkait masalah hasil otopsi ya, hasil otopsi ulang Brigadir J ya, yang dilakukan oleh tim dokter forensik ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita analisa ya. Hasil otopsi ulang Brigadir J, 4 peluru tembus dan 1 bersarang ya. Jadi 4 peluru tembus itu berarti tembus sampai keluar tubuh ya. Kalau bersarang berarti tertinggal pelurunya. Jakarta, CNN Indonesia. Tim dokter forensik gabungan mengatakan hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, terdapat 5 luka tembak yang masuk di tubuh Yosua. Ade menjelaskan tim juga menemukan luka tembak keluar dari tubuh Yosua, artinya 1 peluru bersarang di tubuh Yosua, sementara 4 lainnya peluru tembus keluar. Berarti saking kerasnya ya, itu ya. Kita melihat bukan arah tembakan tetapi arah masukan peluru. Ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar, kata ketua tim dokter forensik gabungan Ade Firmansyah Sugiharto, AFS ya, Ade Firmansyah Sugiharto, ketua tim dokter forensik gabungan. 1 bersarang di tulang belakang, kata Ade. Ade mengatakan hasil otopsi tak ditemukan luka lain selain luka dari senjata api. Kendati demikian, ia tidak bisa memastikan berapa jumlah penembak yang menembak Brigadir J. Kita bisa menjelaskan arah tembakan sesuai lintasan yang ditemukan. Kita tidak bisa mengetahui ada berapa penembak, jelasnya. Sebelumnya, proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J berlangsung di RSUD Sungai Bahar Jambi pada 27 Juli lalu. Atas permintaan keluarga yang tidak puas dan merasa janggal terhadap hasil otopsi pertama, keluarga menemukan luka-luka di tubuh Brigadir J yang tidak sesuai dengan klaim polisi. Ketua tim dokter forensik gabungan Ade Firmansyah Sugiharto memastikan pihaknya independen dan imparsial dalam proses otopsi ulang jenazah. Pemeriksaan sampel dari otopsi ulang itu dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi RSCM. Sisi lain, dokter perwakilan keluarga Brigadir J yang ikut dalam prosesi otopsi kedua, Martina Rajaguguk, mengungkap sejumlah temuan luka di tubuh Brigadir J. Luka tersebut antara lubang di bagian lengan kanan yang berada kurang lebih 15 cm dari pucuk bahu. Penyebab luka ini belum bisa disimpulkan sehingga diambil sampel oleh dokter forensik oleh diteliti lebih lanjut. Kemudian selanjutnya memar di bagian dalam lutut bagian kiri, kaki kiri bagian dalam ya. Martina menyebut memar itu terlihat seperti ada resapan darah. Terdapat pula lebam di sisi kanan dan kiri perut. Namun lebam sudah tidak terlihat lagi saat otopsi kedua dilakukan. Karena itu dokter mengambil sampel untuk diteliti lebih lanjut. Di bagian punggung ditemukan pula luka sayatan yang kemudian diinformasikan dokter forensik sebagai luka dari otopsi pertama untuk melihat adanya peluru masuk atau tidak. Kemudian temuan luka yang sempat heboh ya, ini lubang dari kepala belakang menembus hidung. Martina menjelaskan tim forensik menemukan luka tersebut dalam keadaan ditutupi seperti lem atau tanpa jahitan. Brigadir J adalah salah satu ajudan mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ia dilaporkan tewas akibat ditembak di rumah dinas Sambo, Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Saat awal kasus diungkap, polisi menyebut Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak dengan Barada Richard Eliezer atau Barada E. Peristiwa itu dipicu dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo. Namun belakangan kronologi peristiwa itu terbantahkan. Sambo disebut menyuruh anak buahnya menembak Brigadir J dan sengaja membuat skenario untuk menutup-nutupi pembunuhan tersebut. Polisi telah menetapkan Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J.
Baik Baradae maupun Bribka Riki adalah ajudan Sambo, sementara Kuat Ma'ruf merupakan asisten rumah tangga jenderal polisi tersebut. Kemudian Putri adalah istri Sambo. 5 tersangka itu dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 KUHP junto, pasal 55 KUHP. Ya sobat sekalian, jadi memang ini ya update terbaru dari tim gabungan forensik setelah melakukan autopsi kedua, yaitu ekshumasi ya. Ditemukan ada 4 peluru itu tembus gitu ya, 4 peluru tembus, 1 bersarang gitu ya. Dan ini memang masih banyak kejanggalan gitu ya, masih banyak kejanggalan ya, diantaranya luka di jari tangan dan juga adanya otak yang pindah ke perutnya. Nah ini sebenarnya juga ada berita di cnnindonesia.com ya, terkait masalah luka jari gitu ya, luka jari yang agak tidak biasa atau patah gitu ya. Langsung saja kita baca ya, hasil otopsi Brigadir J ya. Tim forensik jelaskan penyebab luka jari ya. Tim dokter forensik gabungan menyatakan hasil otopsi ulang Brigadir J dan Brigadir Nofriansah atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ke markas Barreskrim Polri Jakarta Selatan Senin 22 Agustus. Usai menyerahkan laporan hasil otopsi ulang Brigadir J, Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan Adi Firmansyah Soekarto mengatakan dugaan penyebab luka pada jari tangan ajudan X Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo tersebut. Luka yang ada di tangan yang saya katakan tadi itu alur lintasan arah peluru. Anak peluru itu masuk ke dalam tubuh, kemudian keluar ya, keluar termasuk mengenai organ tubuh lain termasuk di jarinya. Kata Adi Firmansyah di gedung Barreskrim Polri Senin petang. Jadi itu alur lintasan arah peluru ketika keluar masuk ke kena jari gitu ya. Pada hasil otopsi ulang Brigadir J tersebut, Adi Firmansyah mengatakan pihaknya meyakini tak ada cedera lain selain karena kekerasan senjata api atau luka tembak. Jadi saya bisa yakinkan sesuai hasil pemeriksaan pada saat otopsi termasuk penunjang dan mikroskopik tidak ada luka-luka selain kekerasan senjata api, kata Ade. Rinciannya sambung dia ada 5 luka tembak masuk dan 4 yang diduga titik keluar peluru. Yang fatal itu 2 luka tembak di dada dan di kepala, kata Ade. Ade menyebut tim autopsi telah bertugas untuk melakukan pemeriksaan jaringan dan membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap autopsi ulang Brigadir J. Selain telah menyerahkan hasil pemeriksaan forensik, pihaknya berjanji akan terus memberikan keterangan kepada polisi saat pemeriksaan tersangka maupun persidangan, termasuk memberikan keterangan lebih jauh apakah di berita acara pemeriksaan sesuai kompetensi kami baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, kata Ade. Dia pun menegaskan tim gabungan forensik autopsi ulang Brigadir J itu bergerak independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Tidak ada tekanan dari manapun, kata Ade. Sebelumnya proses autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J berlangsung di RSUD Sungai Bahar, Jambi pada 27 Juli lalu atas permintaan keluarga yang tidak puas dan merasa janggal terhadap hasil autopsi pertama. Dan Brigadir J adalah salah satu ajudan mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang dilaporkan tewas akibat ditembak di rumah dinas Sambo ya. Selfie-nya seperti yang tadi. Nah ada juga terkait bagaimana klarifikasi ya adanya otak ya, otak dari Brigadir Sambo yang pindah ke perutnya. Ini juga yang sama diberitakan oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita bacakan. Dokter otopsi klarifikasi isu otak Brigadir J pindah ke perut. Tim dokter forensik gabungan mengumumkan hasil otopsi ulang pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Tim dokter salah satunya menjawab soal isu Brigadir J yang pindah ke perut. Tim dokter mengklaim tidak ada organ Brigadir J yang hilang saat melakukan otopsi ulang. Apa yang didapatkan pada tubuh korban sudah dikembalikan pada tubuh korban.
Yang jelas tidak ada organ yang hilang dan sudah dikembalikan ke tubuh korban, kata Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan, Ade Firmansyah Sugiharto. Tim dokter juga menegaskan bahwa tidak ada kekerasan pada tubuh Brigadir J selain kekerasan senjata api. Paling fatal luka tembakan di dada dan kepala. Ya, jadi di dada dan kepala. Sebelumnya ada proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J berlangsung di RSUD Sungai Bahar Jambi pada 27 Juli lalu. Atas permintaan keluarga yang tidak puas dan merasa janggal terhadap hasil otopsi, keluarga menemukan luka-luka di tubuh Brigadir J yang tidak sesuai dengan klaim polisi. Ya. Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan Ade Firmansyah juga memastikan pihaknya independen dan imparsial. Nah, ini Pak, yang sama itu sama ya. Di sisi lain, dokter perwakilan keluarga Brigadir yang ikut dalam prosesi autopsi kedua, Martinaro juga mengungkap sejumlah temuan luka di tubuh Brigadir J. Luka tersebut antara lain lubang di bagian lengan tengah, lengan kanan yang berada kurang lebih 15 cm dari puncak bahu. Penyebab luka ini belum bisa disimpulkan sehingga diambil sampel oleh dokter forensik untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya memar di bagian dalam lutut bagian kiri bagian dalam. Martina menyebut memar ini memang terlihat seperti ada resapan darah. Terdapat pula lebam di sisi kanan kiri perut. Namun lebam sudah tidak terlihat saat autopsi kedua dilakukan. Karena itu dokter mengambil sampel untuk diteliti lebih lanjut. Di bagian punggung ditemukan pula luka sayatan yang kemudian diinformasikan dokter forensik sebagai luka dari otopsi pertama untuk melihat adanya peluru masuk atau tidak. Kemudian temuan luka yang sempat heboh yaitu lubang dari kepala belakang menembus hidung. Martina menjelaskan tim forensik menemukan luka tersebut adalah dalam keadaan ditutupi seperti lem atau tanpa jahitan. Ya, begitu ya sobat sekalian ya. Jadi memang ini hasil ya, breaking news, hasil dari otopsi ulang dokter tim gabungan forensik dipimpin oleh Ade Firmansyah. Ade Firmansyah itu mengatakan memang Ade Firmansyah Sugiharto ya, ketua tim gabungan forensik, mengatakan bahwasanya tidak ada kekerasan selain luka tembak saja gitu ya. Jadi 4 tembakan itu tembus dan 1 bersarang. Dan kemudian Dr. Ade Firmansyah Sugiharto ini juga mengklarifikasi terkait luka jari ya. Luka jari yang patah itu sebenarnya hasil lintasan peluru gitu ya, yang keluar kemudian mengenai jari gitu ya. Dan kemudian juga dokter tim gabungan forensik itu juga mengklarifikasi terkait masalah otak yang berpindah ke perut. Dijelaskan bahwasanya tidak ada organ yang hilang ya. Tidak ada organ yang hilang ya. Kemudian organ itu semuanya masih ada dan dikembalikan ke tempatnya gitu ya. Nah, berarti kenapa ya? Belum menjawab pertanyaan kenapa organ misalnya organ otak itu bisa kembali bisa pindah ke perut gitu ya, atau dada gitu ya. Nah, ini belum dijawab gitu ya. Organ otak memang masih ada gitu, tetapi kemungkinan ya yang adanya organ yang berpindah ke otak perut itu belum dijawab ya, apakah itu dari hasil dari otopsi pertama ya dan lain sebagainya. Jadi masih banyak pertanyaan yang harus benar-benar dijawab gitu ya. Dan keterangan-keterangan ini ya, yang paling penting adalah apakah benar-benar independen ataupun objektif gitu ya. Nah, silakan sobat sekalian bisa komentar apakah mempercayai 100% hasil otopsi ulang dari dokter tim gabungan forensik Ade Firmansyah Sugiharto ini ya, yang melaporkan yang 3 poin penting ya. Tidak ada luka selain luka tembakan. Kemudian juga memang yang paling berat adalah luka di kepala dan dada ya.
kemudian juga mengklarifikasi bahwasanya luka jari ya Joker yang sempat patah itu adalah alur lintasan peluru yang keluar dari tubuh kemudian mengenai jari. Dan yang terakhir, klarifikasi terkait masalah otak yang berpindah ke perut atau dekat dada itu adalah disampaikan kenapa, tetapi tidak menjawab kenapa berpindah, tetapi menjawabnya organnya itu tidak ada yang hilang ya, semuanya ada di tempatnya masing-masing. Nah, sobat sekalian ya, ini hasil otopsi ulang ya. Kita tidak tahu ya seberapa akurat ya hasil dari otopsi ulang ya. Dan minimal ini sebagai informasi sedikit kejelasan ya, tetapi sobat sekalian bisa percaya ya ataupun tidak, atau mengingat ya banyak fakta-fakta yang kemungkinan banyak belum terungkap ya, terutama masalah banyak luka-luka ya yang lebam yang kemudian di saat otopsi ulang kedua ini tidak diketemukan ya. Nah, kita tunggu ya apakah ini akan sedikit membuka dan memperjelas kondisi ataupun status ataupun memperjelas ya kondisi tubuh Brigadir J ya setelah diotopsi yang kedua ya. Yang paling pasti memang dari awal yang paling kita tunggu-tunggu adalah motif gitu ya. Yang kita tunggu-tunggu adalah motif ya. Nah, selama motif ini tidak disampaikan ke publik ya, akan ada banyak sekali ya spekulasi-spekulasi yang berseliweran ya. Dan ini adalah konsekuensi yang harus diterima dari kepolisian ya, yang seharusnya harus bisa disampaikan ya. Karena sedari awal Bapak Presiden Jokowi sudah menyampaikan ya, sampaikan tidak tidak, jangan ada ditutupi ya, harus ada transparansi. Artinya memang sampaikan saja ya, untuk menghindari adanya spekulasi ya yang berkembang. Dan memang yang paling penting yang menjadi tersangka yaitu pertama adalah Irjen FS ya, Ferdy Sambo, kemudian Barada E, kemudian Bribka RR, kemudian juga KM ya, Kuat Ma'ruf, dan juga yang terakhir itu yaitu Ibu PC ya, Putri Chandrawati. Itu memang harus benar jujur dalam hal ini untuk segera menyelesaikan kasus ini seterang benderang gitu ya. Nah, kami memang sudah menguras waktu dan tenaga ya, hampir waktu sebulan ya, belum kelar ini ya, belum kelar gitu ya, belum kelar 100% ya, karena kita ingin tahu ya kejelasan motif dari Irjen Ferdy Sambo yang sudah mengakui bahwasanya ini dia adalah otak kasus Brigadir J ini ya, yang juga mengarang ataupun membuat skenario tentang tembak menembak yang ternyata memang tidak terjadi ya. Itu sudah disampaikan oleh Kapolri, dan ini memang bukan tembak menembak tetapi adalah penembakan gitu ya, dan dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar 338 junto pasal 55 dan pasal 56. Artinya ini adalah pasal pembunuhan berencana yang hukumannya adalah hukuman mati ya, hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun ya. Jadi 5 tersangka yang sudah kita ketahui ya. Yang paling perlu juga harus dibuka klarifikasi adalah terkait tentang masalah Bagan ya, Bagan tentang konsorsium 303 Kekaisaran ya, Kekaisaran FS Ferdy Sambo, itu yang belum disampaikan ya, belum diklarifikasi ya. Bahkan itu jelas ya, dari PDF 6 halaman kalau nggak salah, itu berisi nama perwira menengah ya, perwira tinggi juga ada ya, beserta nomor HP-nya ya. Nah, IPW yaitu ketua IPW ya, Sugeng, itu mengatakan bahwasanya patut diduga ini dari kepolisian gitu ya,
Karena kalau dari orang sipil biasa kemungkinan tidak mempunyai akses dan informasi yang selengkap ini gitu ya, memperkaitkan satu sama lain ya, terkait juga Kekaisaran Konsorsium 303. Jadi ini tidak hanya terkait masalah judi ya, tetapi juga masalah narkoba ya, prostitusi dan lain sebagainya ya. Nah, inilah ya hikmah yang bisa kita ambil ketika satu perkara kecil itu ya, satu pintu itu ketika terjadi, yaitu pembunuhan berencana kasus Brigadir J ini terjadi, akhirnya bisa mengungkap ya sesuatu yang lebih besar di belakang pintu tersebut ya. Yang patut kita kaget yaitu yang diperiksa anggota Polri itu sampai kurang lebih 60 lebih ya, hampir satu kompi ya. Nah ini berarti kan pasti terstruktur ya, terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Nah tidak mungkin ini hanya dilakukan oleh segelintir orang ya, tetapi memang ini patut diduga adalah kegiatan ataupun aktivitas terstruktur yang harus benar-benar diungkap oleh Kapolri gitu ya. Nah ini memang ujian yang paling berat dalam sejarah kepolisian ya. Kalau satu perkara kecil ya, pembunuhan itu ketika terjadi ya, ternyata ya semua orang tidak menyangka bahwasanya ini akan membuka seluruh informasi besar ya. Dan kalau nah kita bersyukur ini terungkap gitu ya. Bagaimana kalau tidak terungkap ya? Bagaimana jika memang ya misalnya FS itu bisa menjalankan bisnisnya ya terus menerus, dan kita ketahui ya yang di media bagaimana karir FS itu begitu melesat, dalam 5 tahun bisa menjadi jenderal bintang 2 gitu ya. Dan sesuai bahkan yang disampaikan ya, yang viral itu kan bisa jadi ini akan dipertahankan kalau tidak ada kasus Brigadir J dan diperlihatkan hingga menjadi Kapolri. Nah, coba bayangkan Kadif Propam Polri yang merupakan kita kata adalah polisinya polisi itu ya, yang menjadi benteng terakhir ya kita sebagai rakyat sipil untuk polisi ini sebagai garda terakhir ya untuk penegakan keadilan, malah dalam hal ini ya melakukan tindak pidana yang justru melanggar keadilan gitu ya, melanggar hukum ya. Terus kalau seperti ini di mana lagi kita itu bersandar ya? Padahal ini adalah polisi adalah benteng terakhir untuk penegakan hukum dan keadilan ya. Nah memang kasus ini adalah ujian ya, ujian yang berat dari Kapolri ya, Jenderal Sigit Prabowo ya, untuk benar-benar tegas gitu ya. Nah kita harapkan ya kasus ini benar-benar selesai dengan ending yang bagus, dalam artian memang orang yang tersangkakan harus benar-benar dihukum berat gitu ya. Kalau hukum ringan kemudian di tengah perjalanan nanti sedikit masuk angin ya alamat gitu ya, kepercayaan Polri yang sekarang diuji tidak akan bertambah baik, malah hari demi hari kedepannya akan tambah menyusut gitu ya. Nah kalau sudah institusi yang menegakkan hukum dan keadilan sudah tidak dipercaya, siapa lagi yang harus dipercaya gitu ya. Makanya memang pertama kita bersyukur ya, semoga Kapolri itu bisa benar-benar objektif ya. Ini adalah pertaruhan untuk institusi yang institusi Polri ya, sekitar 430.000 ya, banyak. Kalau kita berharap dengan adanya kasus ini kedepannya Polri itu ya bisa direformasi ya menjadi lebih baik, dalam artian bahwasanya orang-orang baik di Polri itu ya ataupun pembinaan moral itu dan akhlak itu memang harus diperbaiki dari awal, dan ini memang harus perlu ada ketegasan ya, tindakan berani dari Presiden sebagai pimpinan tertinggi dari kepolisian ya,
untuk melakukan perombakan ya, untuk menjadikan polisi itu menjadi lebih baik ke depannya. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu kasus ini ya sampai akhir, kita kawal ya, karena yang bisa mengawal dan mendesak supaya ini cepat selesai sesuai dengan hukum dan keadilan siapa lagi kalau bukan Anda ya, netizen ya. Semoga ini bisa cepat terselesaikan dengan menilai yang mempunyai keadilan ya, seadil-adilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.